Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Agustina dengan NIM 61224100085. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah pengantar manajemen. Dalam perjalanan belajar, kita tidak hanya sekadar menghafal, tetapi juga harus memahami dan menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari, dengan harapan dapat menggali makna lebih dalam dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita telaah bersama. Untuk materi pertama yaitu tentang pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Apa sih pengendalian? Pengendalian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi serta memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai. Asas-asas pengendalian. Kejelasan tujuan. Setiap tujuan harus jelas dan spesifik agar dapat menjadi parameter dalam pengendalian. Efektivitas dan efisiensi pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Partisipasi dan komunikasi pengendalian yang melibatkan partisipasi semua anggota organisasi serta komunikasi yang efektif akan meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif dilakukan sebelum terjadinya masalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya. Yang kedua adalah pengendalian korektif. Pengendalian korektif dilakukan setelah terjadinya masalah untuk memperbaiki dan mengatasi masalah yang telah terjadi. Dan yang ketiga adalah pengendalian detektif. Pengendalian detektif dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah atau pelanggaran setelah terjadinya. Yang keempat, pengendalian konstruktif. Pengendalian konstruktif dilakukan melalui pelatihan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, adapun proses pengendalian yang pertama perencanaan, menetapkan tujuan, sasaran, dan rencana kerja yang akan dijalankan. Pelaksanaan, menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengawasan, mengamati dan memantau kinerja untuk mengevaluasi apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Cara pengendalian kontrol eksternal melalui regulasi hukum dan aturan yang ada dari pihak luar organisasi. Kontrol internal melalui sistem dan prosedur internal yang telah ditetapkan dalam organisasi. Sifat pengendalian harus bersifat proaktif, fleksibel, dan berkelanjutan. Pengendalian juga harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan cepat dan efektif. Waktu pengendalian dapat dilakukan secara berkesinambungan, baik secara simultan atau sebelum dan setelah kegiatan berlangsung. Selanjutnya yaitu tentang konflik. Mengapa sih terjadi konflik? Konflik itu komunikasi yang buruk, pesan yang salah dimengerti atau tidak disampaikan dengan baik dapat menimbulkan konflik. Perbedaan tujuan dan nilai. Jika orang memiliki perbedaan tujuan dan nilai, cenderung sulit untuk mencapai kesepakatan. Sumber daya terbatas. Tentang konflik, mengalokasikan sumber daya dapat muncul terutama ketika sumber daya itu langka. Ketidaksetaraan kekuasaan, orang yang merasa tidak memiliki kekuasaan atau terpinggirkan dapat menimbulkan konflik. Untuk memperoleh kekuasaan, strategi mengelola konflik yaitu yang pertama ada komitmen untuk bekerja sama, komitmen untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mendorong harmonis dalam hubungan. Yang kedua yaitu ada sikap terbuka dan empati, mendengarkan pandangan orang lain dan mempertimbangkan perspektif mereka. Perspektif mereka dapat membuka jalan untuk penyelesaian. Yang ketiga ada mempertahankan integritas individu. Integritas individu masing-masing dipertahankan dan dihormati demi menghindari terjadinya dampak jangka panjang.
strategi mengelola konflik. Nah, menjaga emosi, bertindak dalam cara yang tenang dan terkontrol menghindari gesekan dan membuat reaksi yang dapat memburuk konflik. Nah, adapun berpikir positif, saat kita berpikir positif, kita cenderung menemukan jalan keluar seperti melakukan brainstorming, menyepakati solusi bersama konflik, dan diminimalkan apabila masing-masing pihak mencari cara untuk mencapai solusi kompromi. Nah, konflik dalam organisasi. Yang pertama ada konflik antar pribadi, konflik yang terjadi karena masalah personal antara individu. Yang kedua ada konflik tim dua, konflik antara anggota tim yang disebabkan perbedaan pendapat atau sudut pandang dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga ada konflik hierarki, konflik yang terjadi dari ketidakcocokan tujuan pada level organisasi yang lebih tinggi dan rendah menerapkan konflik dalam organisasi. Nah, yang pertama ada kebijakan pengelolaan konflik. Memiliki prosedur untuk menangani konflik dapat meminimalkan konflik. Yang kedua ada konflik sebagai peluang. Konflik dapat menjadi peluang untuk mengelola masalah yang mendasarkan dalam organisasi. Yang ketiga, keterlibatan manajer. Manajer harus terlibat langsung dan memberikan solusi pada konflik yang terjadi dalam organisasi. Apakah konflik selalu negatif? Yang pro, konflik dapat memperjelas perbedaan pandangan dan membuka diskusi untuk kemajuan organisasi. Kontranya, konflik dapat menyebabkan ketidakstabilan, kontraproduktif, dan dapat merugikan pihak-pihak terkait. Ringkasannya yaitu sumber konflik, komunikasi, perbedaan tujuan, sumber daya terbatas, ketidaksetaraan, kekuasaan. Strategi utama yaitu komitmen untuk bekerja sama, sikap terbuka dan empati, mempertahankan integritas individu, menjaga emosi, berpikir positif, dan menyepakati bersolusi bersama. Konflik dalam organisasi antar pribadi, tim, hierarki. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan.